Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal 'ilmu 'indallah wa innama ana nazirun mubin. Qul katakan, wa yaquluna mereka orang kafir Makkah berkata kepada Nabi, mata hazal wa'du, kapankah terjadinya hari yang dijanjikan ini, maksudnya hari kiamat. In kuntum, jika adalah kamu shadiqin, orang yang benar. Berkatalah mereka kafir Mekah, kapankah terjadinya hari kiamat yang dijanjikan ini, jika memang engkau orang benar. Qul katakan ya Muhammad, innamal ilmu indallah, hanyalah pengetahuan tentang kiamat itu di sisi Allah. Wa innama ana, hanyalah aku ini nazirun mubin, memberi peringatan yang jelas. Katakanlah ya Muhammad, hanya ilmu tentang waktu terjadinya kiamat itu di sisi Allah, dan aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimahullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, istiqamah dalam iman dan Islam, istiqamah dalam taat. Itu cara mensyukuri nikmat hidayah iman dan Islam. Kalau boleh disyukuri, insya Allah Allah tambah iman kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga beliau seluruhnya. Bagi kapatang alhamdulillah, lah kita bahas tentang lapisan-lapisan hati. Paling luar namanya as-sadru, sudur ke wilayah gangguan setan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Masuk lapisan kedua, al-qalbu. Al-qalbu itu qalaba yaqlu, qalban, sering berubah-ubah, yuk cacak berubah, kok namanya al-qalbu. Iku dan banyak dibahas. Lapisan ketiga mantap, namanya fuad. Fuad kok jarang berubahnya kalau masuk kebaikan dan ilmu dan iman. Fuad afidah, lapisan paling dalam namanya luk inti daripada hati, namanya albab. Makanya salawat namanya ulil albab. Keadaan hati itu tiga, dan terbaik namanya qalbun salim, hati yang bebas dari berbagai penyakit. Ikulah hati calon ahli surga.
Semoga Allah sadoyo termasuk itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat tak babaidah tak pakuno leharatun anak cucu illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Cuma tak seluruhnya hati yang salim dong, ada di bawah itu namanya qalbun marid, hati nan sakit. Hati nan sakit kok banyak cirinya. Di antaranya barik baik, ringan buruk, tak lama baca Quran, lama mana baca dan lain-lain. Namanya qalbun baik. Ibu-ibu kalau tidak itu loh, inilah tidak. Alhamdulillah. Qalbun marid, penyakit hati yang berpenyakit, cuma penyakitnya jiwa. Kadang-kadang tidak disadari, bahkan tidak diakui. Makanya dah amun minta disediakan obat, dah amun minum, dah amun makan, atau tak percaya pasal kau ubek, atau ragu-ragu ia kau ubek kau tidak. Makanya tak segi-segi hati yang sakit kau. Kalau tak segi-segi maka kesudahannya jatuh kanan ketiga. Qalbun mayyit, hati nan mati. Ibu-ibu kalau tidak ada orang mati gini dong. Alhamdulillah. Hati kalau tidak dimati dong. Alhamdulillah. Hati nan mati aput tandoe, senang, bangga, puas berbuat kesalahan. Hebat awak rasai, kok banyak kesalahan. Menyesal kalau berbuat baik. Habis pitih kembali rokok dek bayi 4. Di kuda bayi 4 tadi kan dapatnya merokok ini. Ketandanya qalbun mayyit. Kan ada apa-apa mau itu loh. Nah, kawan lo kan. Jadi nanti dituju kini leado Ustaz. Qalbun marid kok qalbun mayyit kok gak payah be. Kalau mati bah aja kok be. Kecuali kalau Allah yang terjun langsung mengobati hati yang dihidupkan oleh Allah kembali. Seperti tanah dan mati bisa Allah hidupkan dengan hujan. Awak di qalbun marid segini, hati yang sakit. Penyakit hati itu banyak. Kepatang dari sampai tingkat tertinggi namanya syirik, kafir. Awak kalau tidak ada syirik, kalau tidak ada kafir seorang. Alhamdulillah. Ada namanya kibrun, sombong. Tidak ada sombong. Apa orang negeri sombong? Tak ci Allah nyuruh negeri sombong. Alhamdulillah. Tetapi ada 3 penyakit hati dan khawatir. Oh aduh ya. Dan dek kawan dia dek awak. Kan acuk kawan atau acuk ya. Satu al-ghaflah, ghaflah kon lalai dari zikir ingat Allah, lalai dari membuat taat. De apa lalai kok banyak sampai kok nan parado lalai de adok
Kok nan palalok lalai de lalok. Kok nan pemain lalai de main. Kok nan pa HP lalai de HP. Kalau dah orang main HP dia. Alhamdulillah. Macam-macam sebab kelalai di zaman modern saat ini. Itu banyak. Dia mau orang kecilnya sakit. Mau orang kecil-kecil sakit. Sebab orang kafir sendiri datang kafir tak terima. Orang gilo dikecil gilo bagi kawan. Orang lalai dikecil lalai tak mau menerima. Yang kedua penyakit qaswatul qalbi, kare hati. Kare hati itu apa? Capuna kare hati itu. Thumma qasat qulubuhum kal hijarah bal hum asyaddu qaswah. Kare hati manusia kau seperti batu, malah lebih kare dari batu. Kau batu talur dan mariti. Kau hati manusia rata tidak keperluan kerta kayu kare hati manusia. Tak menerima kebenaran, tak mau berubah dari kebiasaan yang tidak baik. Itu namanya kare penyakit yang kedua dan kediubek lagi kini. Kok dia mau ubek? Dan ketiga hubbus syahwat, senang memperturutkan nafsu. Bahasa dalam bumi hedonisme. Pokoknya nan senang dek selera se. Bersenang se, senang kalau tidak ada lebih tua. Ini adalah kota. Suka memperturutkan nafsu dan kesenangan. Penyakit ko ada ubehnya kecil Imam Yahya bin Mu'az. Ada kitabnya, ada Hulyatul Awliya, dikarang oleh Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani. Abu Nu'aim orang Isfahan. Isfahan kota di Iran. Sedang berjuang melawan kafir, dipimpin oleh Donald Fir'aun Trump. Itu pengalaman. Apa ubednya? Dawa'ul qalbi khamsah. Ubed hati itu ada 5. Tidak banyak anak. Qiraatul Quran ma'at tadabbur. Baca Quran serta memahami maknanya. Khalaqul batni, kurangi isi perut. Apa yang pertama? Baca Quran, pahami maknanya. Apa yang kedua? Kurangi isi perut, puasa. Yang ketiga, qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, salat hajat, dan lain-lain di sepertiga malam terakhir. Apa yang pertama, ibu-ibu? Baca Quran, pahami makna. Dan kedua apa? Kurangi isi perut. Yang banyak makan dan banyak kan tidak ada orang sedang makan gitu. Minum. Yang ketiga, qiyamul lail, ibadat sholat tahajud. Yang keberapa lagi?
Ampe at-tadarru inda sahur, berdoa kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur dah waktu makan sahur dah waktu Ramadan saya waktu sahur tu dake waktu subuh. Sebenarnya waktu sahur walaupun tak boleh puasa, walaupun tak kepuasa, waktu namanya waktu sahur, minta kepada Allah ubek dari penyakit tadi. Allah tinggal Nanti nomor berapa Majalisatus salihin, duduk cerita dengan orang-orang saleh. Awak kan orang saleh ini sedaya laki-laki memproduksi salihah. Jadi lah kau dah. Iyo, awak sebenarnya orang saleh minimal berusaha menjadi orang-orang saleh. Kalau tak saleh kawan bapa, ajak kawan untuk menjadi orang saleh. Kalau tak saleh awak bapa, usaha untuk menjadi orang saleh. Kalau dicari mana orang saleh seperti sahabat Nabi, tak ada ini. Apa tenan ada? Berusaha menjadi orang saleh. Awak fokuskan kepada nomor satu. Apa nomor satu tadi? Baca Al-Quran. Lebih jaya awak merasa baca Quran ko bisa memberati. Alhamdulillah. Kau ragu? Astagfirullah, tak jadi lah di Bali obek ke opotik berman ibu di rumah dicalit-calit iyo leka jadi obek kowe ragu apa hanya obek kowe orang dimasuk separi nasaki kepala leka kamu jadi obek. Dia memikir-mikir itu tak jadi bagi nobek nama balik dia petik tadi tu. Leka sekir dia tu. Jadi kuncinya kata Allah dalam surah Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami telah turunkan daripada Quran. Ma huwa apa yang di Quran itu syifaun menjadi ubek lima bisurur bagi penyakit yang ada dalam hati. Lil mu'minin, untuk orang yang beriman, untuk orang yang percaya. Di Quran kodak jadi ubek untuk seluruh orang, tapi hanya untuk orang yang lebih percaya. Apa lebih percaya? Apa kali kami jawab tadi lain-lain jawab, tanya jawab dia. Abe awak acur lu sebentar kau kecil lupa ni tu you ni tanya jawab ni syarat pertama lai percaya saya jadi ubek tu tu apa tu dimakan Quran tu dah dimakan dibaca dan dibaca seda ditadabbur dipahami makna disungguhkan insyaallah awak dalam rangka membaca dan mentadabburi Quran. Tamat al-muluk bisa apa? Kalau jadi Ustaz lepas saya kami atau kita lanjut dengan ayat-ayat nan ado nan acu awak baca baik awak baca tapi tidak tentu ya kemana tujuannya sebatas ilmu awak insyaallah awak paham. Surah Al-Fatihah kali baca seri semalam minimal 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq ada lain
Qul a'udzu birabbin nas, itu lecok. Qul huwallahu ahad, itu lecok. Coba mengkasihnya apa? Itu tidak ada demikian benar. Insya Allah setelah tamat al-muluk, Allah haji itu. Apa kece Allah terhadap orang dak dapat ubek di Quran atau dak mencari ubek di Quran, malam yastashfihi fala syafa'ullah. Siapa nak mengambil Quran sebagai ubek, dak disembuhkan hati oleh Allah. Ledak masuk orang itu aduh. Tuyo bedo nak dak mesti gero kuda di ambil ubek dari Al-Qur'an kamanu ubek ke dicari le. Dan seperti informan dak ada ubek hati. Tapi dalam Al-Quran itu ternyata ada, bahkan bukan saja penyakit psikologis kejiwaan, sampai kepada ubek fisik badan tubuh osekeh di Quran lah diteliti oleh ahli termasuk Universitas Al-Azhar Kairo. Di antaranya bacaan Quran ko menimbulkan gelombang al-beta tenang jiwa deh. Kondai jo hati ditilati dengan tak jo telingo sampai ke dalam hati. Jadi seluruh tubuh awakku ada sel-sel saraf. Sel-sel sarafku dengan membaca dan mendengar Quran ini menjadi tenang, nyaman. Waden sendirilah membuktikan sebelum mengaji dulu. Kalau mengaji awamil gitu, kamu tekan tuh matu siang malam, tak pulang berpikir gitu. Takkan nasi nak membaca Quran, bacaan Quran sudah semayang baca Quran tanpa artinya tentu pokoknya lagi dibaca tak lewat tu macam tidak pokoknya ketika itu mungkin zaman jahiliyah diri awak sendiri dia baca sampai tekan tu ready tekan tu saya tak setentu letak si Quran situ. Alhamdulillah hilang stres dia. Karena bacaan Quran itu rupanya menimbulkan gelombang beta atau gelombang alfa, beta, theta, macam-macam gelombang itu ya. Bisa bacaan Quran itu rupanya menimbulkan gelombang-gelombang dan menenangkan saraf dan tenang, khususnya saraf dalam jantung. Jantung itulah tempatnya hati. Jadi oleh karena demikian kaum muslimin dan muslimat kita ubek hati kita yang sakit-sakit dengan Al-Quran. Al-Quran itu namanya qara'a yaqra'u Quran. Ketika ditambah dengan alif dan nun Quran, faedahnya sempurna. Di Quran kau bacaan yang sempurna. Bisa dibaca dalam keadaan sedih. Manakah baca Quran sedang sedih? Titik mata banyak masalah. Baca Al-Quran, baca lembek-lembek sampai suara getarannya kepada hati, kepada jantung. Belum tentu maknanya baca sih. Yakin bahasa Quran kau bisa menjadi bukti. Kalau tidak yakin jangan. Semua cerita ubi apotik dia ya, campaan ke sudah ada ubi itu. Ubi apa? Baca Quran.
Apa itu? Al-Quran itu bisa dibaca ketika gembira. Baralek ada orang baca Quran. Apa aja baca orang bertemu baralek? Macam-macam aja baca. Tak apa-apa sampai pukul 2 pada siang. Membaca je. Besok insyaAllah generasi murid Tengku Hanafi besok baralek tu baca Quran. Dan artis yang dipanggil, tetapi qari, hafiz, hafizah. Ketika gembira baca Quran, ketika kematian baca Quran, ketika layana baca Quran. Cobalah lagu-lagu dibaca ketika kematian. Jadi menjamu dibaca lagu dangdut dulu deh. Jauh musik deh kawan. Orang kematian orang lagu-lagu. Kalau Quran dibaca, senang hati ahli musibah, tahu hati. Ya tak? Baca kepada air itu berubah struktur molekulnya kecil orang Jepang. Orang Jepang tu dah pahala dah tentu dia tu. Yang agamanya Shinto, Tuhannya di matahari. Tapi dia teliti Al-Quran tu. Bacaan Quran bisa merubah struktur susunan molekul dia ini. Yakini itu bacalah Al-Quran khususnya bulan Ramadan. Oleh Allah disediakan 1 huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Berapa hurufnya tu? 3. Kali 10 dapat 30. Cuman masalahnya waflah. Lalai dia apa? Nama pekat paradok dia adok. Nama masin dia masin. Nan pauta dia mauta. Apa tengari jari? Lama ngaji. Harusnya sudah otak itu. Asal orang masih mau otak itu. Dia boleh apa dah dulu. Kadang-kadang ada je. Tapi nampaknya lah kurang ini. Jadi kita ubah insyaAllah sehat atas dasar keyakinan. Ayat awal tinggal saya tadi ya. Apa ayat awal tadi? Orang-orang kafir bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan Nabi? Ya Nabi, kehidupan engkau bila kiamat sudah berapa? Tahun berapa? Tidak otak saya. Kecil orang kafir kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Tentang bila kiamat itu hanya di sisi Allah. Malaikat tak tahu, Nabi tak tahu. Itu ketika bertanya orang kafir Quraisy. Aduh, sahabat dan bertanya, nyalai dah kafir, ahli ibadah, tapi bertanya mata sa'ah ya Rasul. Bila hari kiamat ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Ma'adatta. Apa persiapan untuk kiamat itu? Artinya aku nak tanggal ini negeri fikir dong. Tetapi persiapan awak apa? Kiamat tu ada 2. Ada kiamat ketek. Ada kiamat gadang. Yang kecapit kira-kira kiamat mana? Iza matal insan qamat kiamatuhu. Bila mati seorang manusia. Siapa dah ditunjuk ini? Satu yang salah. Qamat kiamatuh. Lah mati awak seorang-seorang kan seorang-seorang mati juga.
lah kiamat. Jadi jangan dipikir bilo akan mati. Jadi tuntik lo lemu tentang tando garak kama. Tapi kisah Nabi ma'adata. Apa persiapan tadi apa? Qalbun salim. Terbawa hati yang sehat. Kok sakit hati awak? Ubed. Apa ubednya? 5. Nomor 1 apa? Quran. Kalau dah amat ubed itu, itulah ubed nan the best yang paling tinggi. Mudah-mudahan awak sadonya hati menjadi hati yang sehat. Kok mati saudara yo, kok mati lagi. Ganti-ganti ya. Ya sekali mati saya. Siapa yang bayangan? Siapa kemandian? Mudah-mudahan awak mati dalam keadaan qalbun salim dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Besok pagi insyaallah tentang keadaan orang kafir ketika datang hari kiamat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.